Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari rahasia sukses di balik budidaya ikan nila sistem RAS yang efisien dan menguntungkan? Jika iya, Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kami akan membahas dengan mendalam kunci-kunci keberhasilan yang menjadi fondasi utama dalam mengelola budidaya ikan nila sistem RAS. Untuk itu, simak video ini hingga akhir untuk mengetahui cara mengubah budidaya ikan nila sistem RAS Anda menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Mari kita mulai. Sebelumnya, perlu kita pahami bersama bahwa budidaya ikan nila sistem RAS adalah metode budidaya ikan nila yang dilakukan dalam sistem tertutup atau terkendali, di mana lingkungan budidaya seperti air, suhu, dan kualitas air secara keseluruhan dapat dikontrol. Dalam sistem ini, ikan nila dipelihara dalam wadah atau bak tertutup yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi air, filtrasi, dan pengaturan suhu yang memungkinkan pengelola untuk mengontrol dan memantau kondisi lingkungan secara lebih efektif. Metode ini sering digunakan dalam skala komersial atau industri untuk memproduksi ikan nila secara efisien dan konsisten. Budidaya ikan nila sistem RAS memiliki beberapa keunggulan, termasuk pengurangan risiko terhadap serangan penyakit dan predator, penghematan air, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan potensi untuk meningkatkan kualitas dan produksi ikan. Dengan teknologi yang terus berkembang, budidaya ikan nila sistem RAS semakin populer karena dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dapat diandalkan, serta memungkinkan pembudidaya untuk memantau dan mengoptimalkan kondisi budidaya yang lebih baik. Berikut 7 kunci keberhasilan budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Pertama, kualitas air. Kualitas air yang baik adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan budidaya ikan nila sistem RAS. Hal ini meliputi pemantauan suhu air yang optimal, pH yang stabil, tingkat oksigen terlarut yang mencukupi, dan ketersediaan nutrisi yang tepat. Misalnya, suhu air yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu metabolisme ikan, sedangkan perubahan pH yang besar bisa menyebabkan stres pada ikan. Suhu air, pH, dan tingkat oksigen terlarut dalam air sangat penting untuk budidaya ikan nila. Berikut adalah rentang nilai yang optimal untuk parameter-parameter tersebut. 1. Suhu optimal untuk budidaya ikan nila biasanya berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Namun, ikan nila juga bisa bertahan dalam rentang suhu yang lebih luas, mulai dari sekitar 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, tergantung pada spesiesnya. Perlu dicatat bahwa suhu yang ekstrim di luar rentang ini dapat mengganggu metabolisme dan kesehatan ikan. 2. pH air yang stabil sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan nila. Rentang pH optimal biasanya antara 6,5 hingga 8,0. Perubahan besar dalam pH air dapat menyebabkan stres pada ikan dan mengganggu keseimbangan biokimia dalam tubuh mereka. 3. Ikan nila memerlukan oksigen terlarut dalam air untuk bernapas dengan baik. Tingkat oksigen terlarut yang optimal biasanya minimal 5 mg per liter. Namun, untuk pertumbuhan yang optimal, disarankan untuk mempertahankan tingkat oksigen terlarut di atas 6 hingga 7 mg per liter. Oleh karena itu, penting untuk secara teratur memantau
dan memperhatikan parameter-parameter ini dalam lingkungan budidaya ikan nila sistem RAS untuk memastikan kondisi air yang optimal bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan. Kedua, manajemen pakan. Pakan yang diberikan kepada ikan nila harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Ransum pakan harus diformulasikan agar mencakup semua nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, frekuensi pemberian pakan juga harus diatur dengan tepat dengan memperhatikan pola makan ikan nila dan memastikan tidak ada pemborosan pakan. Mengatur frekuensi pemberian pakan ikan nila dengan tepat merupakan langkah penting dalam budidaya ikan nila. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatur frekuensi pemberian pakan dengan tepat. 1. Pelajari kebutuhan nutrisi ikan nila pada berbagai tahap pertumbuhan, termasuk jenis pakan dan jumlahnya yang diperlukan. 2. Berikan pakan secara berkala dan terjadwal yang dapat mencakup beberapa kali sehari bergantung pada usia dan ukuran ikan. Biasanya pemberian pakan dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. 3. Amati pola makan ikan nila untuk mengetahui kapan ikan lebih aktif makan. Biasanya ikan nila lebih aktif makan pada pagi hari dan sore hari. 4. Hindari memberikan pakan berlebihan, karena ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran air. Berikan pakan sesuai dengan jumlah yang dapat dikonsumsi ikan dalam waktu singkat. 5. Perhatikan indikator kelaparan. Jika ikan tampak lapar atau mencari makan secara aktif di sekitar wadah pakan, ini mungkin merupakan tanda bahwa mereka membutuhkan pakan tambahan. 6. Jadwalkan waktu pemberian pakan secara konsisten setiap hari, sehingga ikan memiliki rutinitas pakan yang teratur. 7. Pastikan pakan yang diberikan berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila dalam hal nutrisi dan ukuran butiran pakan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, Anda dapat mengatur frekuensi pemberian pakan ikan nila dengan tepat yang akan membantu memastikan pertumbuhan yang sehat dan efisien serta mencegah pemborosan pakan. Ketiga, pengelolaan lingkungan. Kebersihan dan keamanan lingkungan budidaya sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Ini termasuk pengendalian kualitas air dengan menggunakan sistem filtrasi yang efektif serta pengelolaan limbah yang baik untuk mencegah penumpukan bahan organik yang berpotensi menciptakan kondisi yang lebih sehat bagi ikan. Mengelola limbah dengan baik adalah kunci dalam menjaga kelingkungan budidaya ikan nila sistem RAS tetap sehat dan optimal. Berikut beberapa cara untuk mengelola limbah dengan baik. 1. Pasang filtrasi atau sistem filtrasi yang efektif dalam sistem budidaya Anda untuk menyaring partikel-partikel kecil dan menghilangkan bahan organik berlebih dari air. Aerasi juga penting untuk mempertahankan tingkat oksigen yang cukup dan menghindari penumpukan limbah organik di dasar wadah. 2. Rutin pantau kualitas air, termasuk tingkat amonia, nitrit, nitrat, dan bahan organik terlarut lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur atau secara visual dengan memperhatikan warna dan kejernihan air. 3. Lakukan penggantian air secara berkala untuk menghilangkan limbah yang terakumulasi dan memperbaharui ketersediaan oksigen di dalam air. Penggantian air juga membantu dalam menjaga kualitas air secara keseluruhan. 4. Penggunaan tanaman air seperti eceng gondong atau tanaman lain yang dapat menyerap nutrien dapat membantu dalam mengurangi konsentrasi limbah organik dalam air. 5. Hindari memberi pakan lebih dari yang dibutuhkan oleh ikan untuk mengurangi pemborosan pakan dan akumulasi limbah organik di dalam air. 6. Limbah organik seperti sisa pakan dan kotoran ikan
dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan kembali sebagai pupuk organik untuk tanaman. Ini membantu mengurangi limbah yang dihasilkan dan memanfaatkannya secara positif. 7. Lakukan pembersihan rutin pada sistem budidaya, termasuk membersihkan filter, membersihkan dasar wadah, dan menghilangkan material organik yang terakumulasi. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengelola limbah dengan baik dan mencegah penumpukan bahan organik yang berpotensi menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi ikan dalam budidaya ikan nila sistem RAS Anda. Keempat, kesehatan ikan. Penerapan praktik manajemen kesehatan yang baik merupakan kunci penting dalam meminimalkan risiko penyakit dan memastikan pertumbuhan yang optimal pada budidaya ikan nila sistem RAS. Ini melibatkan pemantauan kesehatan ikan secara teratur, penerapan vaksinasi jika diperlukan, dan tindakan penjagaan seperti karantina untuk mencegah masuknya penyakit baru ke dalam sistem budidaya. Kelima, sistem monitoring dan pengendalian. Sistem monitoring yang baik adalah hal yang krusial dalam budidaya ikan nila sistem RAS. Melalui pemantauan yang teratur terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan ikan, pembudidaya dapat mendeteksi perubahan yang tidak diinginkan dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Keenam, manajemen produksi. Optimasi parameter budidaya seperti kepadatan populasi ikan, pencahayaan, dan manajemen sistem air juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas budidaya ikan nila sistem RAS. Pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola aspek-aspek ini akan membantu pembudidaya untuk mencapai hasil yang maksimal dari usahanya. Ketujuh, pengetahuan dan keterampilan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam budidaya ikan nila sistem RAS ini. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang biologi dan perilaku ikan nila, serta keterampilan praktis dalam mengoperasikan dan memelihara sistem budidaya. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, pembudidaya dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam budidaya ikan nila sistem RAS dan mencapai hasil yang optimal secara ekonomis dan lingkungan. Itulah sekilas tentang kunci-kunci keberhasilan dalam budidaya ikan nila sistem RAS. Dari pemantauan kualitas air hingga manajemen pakan yang cermat, setiap langkah yang diambil memiliki dampak besar terhadap kesuksesan budidaya Anda. Kami harap informasi yang telah kami berikan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Anda yang tertarik untuk memulai atau meningkatkan usaha budidaya ikan nila sistem RAS Anda. Ingatlah, konsistensi dalam penerapan praktik-praktik terbaik dan kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan industri adalah kunci menuju kesuksesan jangka panjang. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar budidaya ikan. Terima kasih telah menonton. Kami nantikan kehadiran Anda di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.